Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, Ahoy, Mejuah-juah Yahobu. Kearifan budaya lokal, lestari. Saya Samsul Arif, dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Dengan menghadirkan video pembelajaran teks deskripsi yang akan disajikan oleh Alda Marsa Ayudia, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, diharapkan para siswa mampu memberhasilkan diri dalam mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Video ini juga merupakan rangkaian dari alur cerita dalam buku paket pembelajaran bernuansa kearifan budaya lokal Sumatera Utara, diharapkan mampu membawa pendidikan bangsa yang lebih berkarakter dengan penanaman norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Sumatera Utara. Di sisi lain, pada era revolusi industri 4.0, menuntut siswa mampu menguasai literasi digital dalam keberagaman yang ada, dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Filosofi-filosofi pembelajaran yang bisa dipetik kiranya mampu menjadikan fondasi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga video pembelajaran ini menghantarkan siswa kepada pemahaman bermakna dan lebih baik. Salam Indonesia, Horas Medan, Ahoy, Mejuah-juah Yahobu. Kearifan budaya lokal, lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, kearifan budaya lokal, lestari. Baik Ananda sekalian, selamat bertemu bersama saya, Ibu Alda Marsha Ayudia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 dengan pembelajaran materi teks deskripsi. Pada kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sementara kompetensi dasar 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, dan tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Di 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sedangkan 4.2, kita akan menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu memahami pengertian teks deskripsi, memahami ciri dan tujuan teks deskripsi, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi, serta menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tulisan. Baik Ananda sekalian, perhatikan puisi berikut ini. Di puisi ini, Ibu akan mencoba menyanyikannya agar kalian bisa merasakan apa yang telah digambarkan dan diceritakan dalam bait-bait puisinya. Silahkan simak ya. Nyiur hijau di tepi pantai, siur-siur daunnya melambai, padi mengembang kuning
Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Menurut kamu, keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh Ermala di dalam lagunya yang berjudul Nyiur Hijau? Coba berikan alasan serta pendapatmu. Bagian kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu yang tadi sedang mendeskripsikan keindahan pantai Indonesia? Ayo semangat belajar agar kelak kamu bisa membanggakan Indonesia. Oke anak-anak sekalian, jadi puisi yang ibu nyanyikan tadi mendeskripsikan keindahan pantai Indonesia dengan kata-katanya yang seperti daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung yang bernyanyi gembira. Kemudian juga mendeskripsikan dengan kata-kata seperti tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, tanah yang kaya, permai nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi Nyiur Hijau karya Ermaladi menggambarkan atau mendeskripsikan tentang keindahan alam Indonesia. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan puisi Nyiur Hijau tersebut, kita mau tahu apa sih sebenarnya teks deskripsi? Teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan atau melukiskan keadaan sesuatu secara subjektif dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, kita rasakan, dan kita alami sehingga seolah-olah benda atau objek tersebut berada di depan mata pembaca. Nah, sekarang kita masuk pada ciri dan tujuan teks deskripsi. Perhatikan teks berikut. Teks pertama bercerita tentang Pulau Putri Sejuta Pesona, teks kedua, Panutan Hidup Ayahku, dan teks ketiga, Cahaya Hidupku Ibu. Teks 1, Pulau Putri Sejuta Pesona. Salah satu andalan wisata Kota Sibolga adalah Pulau Putri yang berada di Kepulauan Putri, Kecamatan Baru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pulau ini merupakan dataran kecil yang dikelilingi Samudra Biru di tepi barat Sumatera. Ukuran pulau ini juga terbilang sangat sempit. Pulau Putri memiliki luas total sebesar 2,5 hektar. Pemandangan yang akan Anda dapat nikmati tidak hanya sebatas bentaian pulau. Pulau Putri juga terdapat keindahan bawah laut yang sangat mempesona mata. Pemandangan bawah laut yang dipenuhi dengan bermacam-macam terumbu karang dan hewan-hewan laut seperti ikan, kerang, dan gurita. Kemolekan air laut yang asik direnangi pun tanpa rupawan. Tatkala mengapung di atas air, langit biru dan laut terasa menyatu tanpa sekat. Suguhan keindahan yang begitu indah setelah bawah laut ialah pasir putih bersih yang terhampar luas, ditambah dengan birunya langit dan birunya air laut. Anda akan takjub melihat indahnya butiran pasir putih yang halus dengan campuran air laut yang begitu biru di sepanjang bibir pantai yang memperdaya diri untuk tidak beranjak pergi. Ketika menjelang malam, Anda akan disuguhi suara decitan ombak yang memanjakan pendengaran. Dibumbui pemandangan langit senja yang sangat tentram dengan hembusan angin dari arah laut yang sepoi-sepoi, angin yang meliukkan barisan pohon nyiur seakan berirama dengan keindahan langit yang mulai keemasan. Teks 2. Sosok ayah sebagai pemimpin keluarga. Ayahku bernama Lamhot. Ayah memiliki postur tubuh yang sedang, umurnya sekitar 54 tahun. Saat ini rambutnya sudah berwarna putih, dagunya sedikit tajam dengan lengkungan raha yang lebar. Kulit ayahku tergolong sawo matang. Untuk keseluruhan bentuk wajah, ayahku sangat menggambarkan tipikal orang Batak. Raut wajah yang terkesan kuat dan hidung mancung tapi agak besar di bagian bawah. Matanya hitam tajam dengan alis yang menungkik tebal. Namun jika diperhatikan, ayahku terlihat seperti orang timur. Meskipun memiliki wajah yang terkesan galak, ayahku adalah sosok pemimpin yang sangat baik dan selalu memperhatikanku. Beliau selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang sangat unik. Ia selalu mengajariku untuk disiplin terhadap waktu, melaksanakan tanggung jawab, serta menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah menangis. Ayahku logatnya sedikit keras, namun lembut hatinya. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya, tanpa perlu menggurui.
bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Teks 3. Cahaya hidupku, Ibu. Ibuku bernama Nur Aidah. Mukanya selalu bersinar layaknya cahaya. Cocok sekali dengan namanya yang berarti cahaya. Wajahnya seperti bujur telur, dengan alis yang tipis. Kulit ibuku kuning langsat, khas gadis Melayu. Beliau tidak tinggi dan juga pendek. Rambutnya coklat bergelombang. Di usia yang sudah menginjak umur 49 tahun, rambutnya masih tampak sangat indah dengan kilau bergelombang. Ibu adalah sosok yang sangat lembut, seperti gadis Melayu pada umumnya. Dia selalu bertutur kata sopan kepada siapa saja. Dia sangat humoris dan mampu membuat seisi rumah tertawa karena canda guraunya. Profesinya sebagai perawat sangat menggambarkan kesabarannya dan kelembutannya. Prinsipnya yang selalu ingin menolong sesama selagi bisa. Meski sudah berumur, ibuku sangat giat bekerja walau gaji yang ia dapatkan tidak seberapa. Tetapi begitulah ibuku. Sepertinya ibuku sangat menikmati pekerjaannya. Sambil tersenyum tipis, ia melihat ke langit-langit seolah mengatakan betapa bersyukurnya ia akan pekerjaannya. Menolong sesama tanpa pamrih, menurutku adalah prinsip hidupnya. Itulah alasan mengapa aku menyebutnya sebagai cahaya hidupku. Baik Ananda sekalian, tujuan dari teks pertama yaitu menggambarkan keindahan Pulau Putri. Apa saja sih keindahan yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Ada keindahan fisik pulau, terumbu karang, keindahan sore hari yang bersuasana sunset, suasana kegiatan yang ada di pantai tersebut. Kemudian perasaan terhadap objeknya, ya bangga dengan keindahan Pulau Putri di Sumatera Utara. Kemudian bagaimana dengan teks 2 dan 3? Coba kalian isi dan cocokkan di kolom tersebut. Oke Ananda sekalian, jadi berdasarkan ketiga teks tersebut dapat kita tahu bahwa tujuan teks deskripsi ialah untuk merincikan dan menggambarkan suatu objek melalui sudut pandang pengarang dengan maksud agar pembaca dapat seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengar objek secara nyata dan secara langsung. Sekarang kita masuk kepada mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tujuannya dan yang kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibagi atas 2. Yang pertama, teks deskripsi explanatory. Umumnya, teks deskripsi explanatory bertujuan untuk memberikan informasi akan hal tertentu yang umumnya sudah sering dijumpai atau kita temui seperti suatu objek, tempat, dan keadaan tertentu. Kemudian yang kedua, teks deskripsi sugestif, yaitu teks yang bertujuan untuk menciptakan imajinasi bagi para pembaca mengenai suatu objek atau keindahan tertentu. Kemudian berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu penggambaran objek dibuat berdasarkan sudut pandang penulis. Yang kedua, teks deskripsi spasial, yaitu penggambaran objek hanya berupa tempat atau ruangnya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu penggambaran objek dibuat berdasarkan situasi objek yang dideskripsikan tanpa menambahkan opini penulis. Oke, sekarang kita masuk kepada menentukan isi teks deskripsi. Coba Ananda sekalian perhatikan pesona Pulau Salanama. Ananda sekalian sudah pernah ke sana belum? Nah, sekarang coba kita lihat pemetaan tersebut. Apa saja yang ada di Pulau Salanama? Dapat kita lihat di situ ada kata pulau, ada pasir, bebatuan, ada kata Salanama, ada ikan, ada kata terumbu, kapal, goa. Nah, dari kolom-kolom yang kosong itu coba Ananda sekalian isi. Oke, sekarang coba Ananda perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar pementasan opera Batak dalam cerita perempuan di pinggir danau. Nah, coba Ananda sekalian, Ananda buat
pemetaan dari pementasan opera Batak yang tadi. Oke Ananda sekalian, jadi berdasarkan kedua gambar tersebut, kita dapat membedakan teks dan kita juga dapat melihat persamaan teks. Dapat kita lihat ada dua tabel, di mana tabel pertama yaitu perbedaan teks dan tabel yang kedua persamaan teks. Pada tabel perbedaan teks, kita dapat membedakan kedua teks dari topik utama yang dideskripsikan, kemudian dari rincian isi, serta pola pengembangan isi. Kemudian dari tabel persamaan teks kita dapat melihat cara mengembangkan isi dan isi dapat dikembangkan melalui panca indera. Oke, baik Ananda sekalian, sekarang kita masuk kepada menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi artinya struktur yang membangun suatu teks deskripsi. Jadi, dalam teks deskripsi ada 3 struktur yang harus Ananda perhatikan. Yang pertama, identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah bagian umum atau identitas objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu klarifikasi, yang artinya dalam bagian ini kita dapat merincikan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa dan kita alami. Kemudian yang ketiga yaitu bagian penutup, di mana berisi bagian penegasan ulang, simpulan berisi kesan terhadap objek yang kita deskripsikan. Oke Ananda sekalian, untuk lebih memahami struktur teks deskripsi, coba Ananda sekalian perhatikan penjelasan berikut ini. Wacana dengan judul Masjid Agung Haji Ahmad Bakri. Oke, bagian yang pertama yaitu bagian identifikasi. Jadi, bagian identifikasi ini berisi bagian umum atas identitas objek yang akan kita deskripsikan. Nah, dalam identifikasi ini kita dapat melihat nama objek, lokasi, serta gambaran umum objek Masjid Haji Ahmad Bakri. Jadi, kita dapat melihat bahwa nama objek di sini Masjid Haji Ahmad Bakri, kemudian lokasinya terletak di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, serta memiliki gambaran umum objek seperti di seberang masjid terdapat kantor Bupati Asahan yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Asahan. Oke, bagian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Jadi di dalam deskripsi bagian ini kita akan merinci apa yang akan kita dengar, apa yang kita rasa dan kita alami. Jadi dalam deskripsi bagian Masjid Haji Ahmad Bakri ini, di sini kita dapat melihat bahwa Masjid Haji Ahmad Bakri ini terdapat ukiran rumah, hiasan atap rumah, serta bahan yang terbuat dari kayu. Di sekeliling kubah induk terdapat 4 menara, kemudian 4 sudut masjid, kemudian eksterior masjid ini berwarna putih serta kuning yang menggambarkan ciri khas tradisional budaya Melayu. Oke, bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Di sini berisi kesimpulan atas kesan yang kita dapatkan dari Masjid Haji Ahmad Bakri. Kita dapat melihat bahwa Masjid Haji Ahmad Bakri ini merupakan tempat beribadah yang dapat kita rasakan untuk beristirahat sejenak, tidak hanya disuguhkan dengan kenyamanan saat beribadah, namun juga keindahan yang ada pada Masjid Haji Ahmad Bakri dengan keindahan desain interior masjid yang bernilai budaya Melayu. Oke, sekarang kita akan masuk kepada menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi. Jadi, unsur kebahasaan dalam suatu teks harus hadir agar menjadi ciri khas dari teks deskripsi. Oke, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Coba kita lihat pada kalimat, ayahku adalah sosok yang baik. Kata baik dapat kita rincikan dalam kalimat, ia selalu mengajariku untuk disiplin terhadap waktu, melaksanakan tanggung jawab, serta menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah menangis. Oke, yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi kita dapat melihat contoh di bawah ini. Tabel pertama seolah-olah melihat dideskripsikan dengan kalimat
pulau dengan hamparan pasir putih. Kemudian pada tabel seolah mendengar dideskripsikan dengan kalimat decitan ombak yang memanjakan pendengaran. Kemudian pada tabel seolah merasakan dideskripsikan dengan kalimat tatkala mengapung di atas air, langit biru dan laut terasa menyatu tanpa sekat. Nah, jadi Ananda sekalian, pada tabel dengan kalimat berikutnya, coba Ananda sekalian isi tabel tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Coba kita lihat pada contoh berikut. Campuran air laut yang begitu biru di sepanjang bibir pantai yang memperdaya diri untuk tidak beranjak pergi. Kata memperdaya, men tambah perdaya. Fonem P pada kata perdaya tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan per yang merupakan klaster. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim artinya persamaan kata atau persamaan makna. Coba kita lihat pada kata indah. Kata indah bersinonim seperti elok, permai, molek, dan kata mengherankan bersinonim mengagumkan, memukau, dan fantastis. Jadi, kita dapat mencontohkan dengan kata-kata selanjutnya. Coba kalian isi ya. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan ada kata di, dari, pada, dan ke. Contoh kata depan di. Ayahku memelihara seekor harimau Sumatera di rumah. Jadi, kata di rumah menunjukkan lokasi atau tempat pada teks tersebut. Kemudian, kata depan dari dengan kalimat meski jauh dari keramaian, pulau ini tersedia barisan pondok untuk tempat beristirahat bersama keluarga. Kata dari menunjukkan asal. Jadi, bagaimana dengan kata depan pada dan ke? Coba Ananda sekalian isi ya. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Nah, jadi ada perbedaan kata khusus dengan kata umum. Kata umum dan kata khusus itu dibedakan berdasarkan kepada luas atau tidaknya cakupan makna yang terkandung dalam suatu kata. Jadi apabila kata itu masuk kepada kata umum, berarti kata itu biasa digunakan banyak orang dan hampir keseluruhan menggunakan kata tersebut. Sementara itu, apabila kata tersebut termasuk ke dalam kategori cakupan kata yang masih jarang kita gunakan atau kita lihat, maka kata itu masuk ke dalam kategori kata khusus. Kata khusus merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya, kata keren dan kata dahsyat sinonim kata menarik, tetapi ragam tidak formal. Coba Ananda perhatikan kata umum dan kata khusus di bawah ini. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Jadi di sini kalian akan ditugaskan untuk menempatkan kata depan di dan huruf kapital dengan benar dan baik. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas bagaimana cara menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tulisan. Yang pertama, secara lisan, kalian akan diminta menjadi seorang reporter. Yang pertama, coba kamu cari sebuah video atau gambar tentang suatu objek, baik itu pemandangan alam, perkotaan, sebuah benda seperti kursi, meja, papan tulis, atau seekor binatang seperti kucing, sapi, kelinci, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tayangkan atau cetak gambar atau videokan yang telah kamu pilih sebagai objek yang hendak kamu deskripsikan. Yang ketiga, jadilah seorang reporter yang seolah-olah sedang mendeskripsikan objek yang telah kamu pilih. Yang keempat, pastikan apa yang kamu deskripsikan sesuai dengan cuplikan video atau gambar objek yang telah kamu sajikan. Kemudian yang terakhir, lakukanlah hal tersebut secara bergilir di depan kelas.
Oke anak-anak sekalian, kalau tadi merupakan proyek lisan, sekarang kita akan membahas proyek tulisan bagaimana cara menyajikan teks deskripsi secara tulis. Tugasmu ialah mendeskripsikan suatu tempat di antara tempat-tempat yang disebutkan di bawah ini. Deskripsi yang kamu buat harus mencakup keseluruhan struktur yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Jangan lupa membaca ulang di halaman sebelumnya mengenai struktur teks deskripsi ya. Yang pertama ada jenis lingkungan tempat tinggalmu, kemudian kota atau desa yang kamu kenal dengan baik. Yang ketiga tempat wisata yang ada di daerahmu. Yang keempat tempat unik yang ada di daerahmu, serta pementasan asal daerah yang ada di daerahmu. Oke, kita akan masuk kepada langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Bagaimana cara kita menulis sebuah teks deskripsi dengan baik? Yang pertama kita akan menentukan subjek yang akan kita deskripsikan dan kemudian kita beri judulnya. Jadi, judul teks deskripsi itu berisi objek yang akan kita deskripsikan. Contohnya seperti ini. Oke, yang kedua, untuk mempermudah proses menulis teks deskripsi, coba buatlah kerangka karangan seperti yang dicontohkan di bawah ini. Jadi kerangka karangan itu adalah garis-garis besar yang akan memandu kalian dalam menulis teks deskripsi. Jadi contohnya dapat kita lihat seperti Masjid Raya Medan. Jadi ada kerangka karangan yang akan kalian isi. Oke, yang ketiga, carilah data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari dengan cara mengamati subjek yang dideskripsikan. Jadi sebelum kita menulis sebuah karangan deskripsi, kita harus mencari data atas subjek ataupun objek yang telah kita pilih. Contohnya seperti berikut ini. Oke, yang keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks dimulai dari identifikasi, kemudian paragraf deskripsi bagian 1, 2, 3, dan paragraf penutup. Kemudian yang kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera pembaca, yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Gunakan variasi kata secara menarik agar tulisanmu dapat dinikmati dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, kearifan budaya lokal lestari.